Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Tentu kita selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Sukacita pagi hari ini, kembali kebenaran firman Tuhan boleh diperdengarkan bagi kita. Bersama dengan saya Pendeta Yulistri, kita akan mendengarkan renungan harian Resep GKI Puruk Jahu. Kita siapkan diri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam Yesus Kristus anak-Mu, kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur kemurahan-Mu Engkau berikan bagi kami. Dan hari ini kami serahkan di dalam tuntunan Tuhan. Kami ingin mengawali hari kami dengan mendasarkannya di dalam firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan menerangi langkah kami, yang akan menuntun setiap perkataan dan perilaku kami menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkata-katalah melewati hamba-Mu dan jemaat Tuhan sekalian, agar kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan di bawah judul menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang Sabat. Ini adalah sebuah topik yang bukan sebuah topik yang baru sebenarnya. Ini adalah sebuah topik yang dari dulu sampai sekarang adalah menjadi sesuatu yang sering kali menjadi diperdebatkan, khususnya oleh orang-orang Farisi, di mana ini adalah sering kali mereka memperdebatkannya dengan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, apa itu hari Sabat? Apa kegunaan hari Sabat dalam kehidupan umat Tuhan? Di mana hari Sabat adalah merupakan peraturan yang sudah diatur, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel agar mereka mampu memahami dan mengerti bahwa hari Sabat itu adalah merupakan pemberian Allah dalam kehidupan mereka, ketetapan dan peraturan yang diberikan oleh Allah bagi umatnya. Kita lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, dalam 10 perintah Tuhan, di mana dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Perintah yang disampaikan dalam 10 perintah atau ke-10 firman yang diberikan kepada umat Tuhan
bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun pada waktu itu, bahwa diingatkan untuk mengingat dan mengkuduskan hari Sabat dalam kehidupan mereka. Hari Sabat dalam bahasa Ibrani Sabat artinya hari perhentian atau hari istirahat. Itu yang boleh dipahami oleh bangsa Israel pada zaman dulu. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari Sabat adalah hari yang dikuduskan, kadosh, yang berarti dihususkan, dipisahkan, tersendiri. Itu artinya. Yang berarti bahwa hari Sabat adalah hari yang dihususkan, hari yang dikuduskan untuk Tuhan. Itu juga pengertiannya. Nah, ini berarti hendak mengatakan kepada kita bahwa hari Sabat itu adalah hari perhentian, istirahat dari segala aktivitas yang dilakukan. Hari Sabat juga adalah hari kudus, hari yang dihususkan untuk Tuhan bagi umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah mengapa melewati Nabi Yesaya dalam nas kita pada saat ini diingatkan kepada umat Tuhan bangsa Israel bahwa hendaklah mereka tidak menginjak-injak hukum Sabat, yang boleh kita artikan bahwa diwajibkan bahwa umat Tuhan menghormati hari Sabat dengan tidak berkata-kata yang tidak baik, tidak mengucapkan perkataan yang mencela sesama pada hari Sabat, yang berarti menegaskan bahwa pada hari Sabat umat Tuhan diharuskan untuk berperilaku, berkata dengan baik kepada sesama. Yang berarti juga bahwa hari Sabat menjadi hari di mana umat Tuhan mampu untuk menjaga setiap perilaku, perkataan, perbuatan yang tidak baik kepada sesama. Ini pengertian yang dikatakan dengan hari Sabat. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga hendak menegaskan kepada kita umat Tuhan bahwa pada hari Sabat yang pertama sebagai umat Tuhan hendaklah menjadi hari perhentian, hari istirahat bagi umat Tuhan. Nah, kalau dikatakan sebagai hari perhentian, hari istirahat dari segala aktivitas, ini berarti beristirahat dari segala aktivitas yang ada. Juga dikatakan menjadi hari yang kudus, hari yang dihususkan, hari yang disediakan, dihususkan untuk Tuhan. Kita diminta untuk mampu membagi waktu kita, membagi diri kita khusus untuk memuliakan Tuhan melewati ibadah pada hari Minggu
yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Sabat hari ke-7, hari pertama dalam kalender Masehi itu adalah hari Minggu. Hari ke-7 itu berarti hari Sabtu. Nah, berdasarkan kebangkitan Tuhan Yesus, orang Kristen, umat Tuhan menyebut hari Sabat itu hari Tuhan, di mana hari Tuhan itu dialihkan pada hari Minggu, karena hari Sabat itu hari Tuhan. Nah, Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Nah, ini berarti bahwa kita umat Tuhan, ketika kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, kita merayakannya pada hari Minggu, di mana disebut sebagai harinya Tuhan. Inilah mengapa lalu pada hari Minggu menjadi hari perhentian, hari peristirahatan, atau boleh dikatakan menjadi hari yang dikhususkan untuk Tuhan bagi umat Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa manfaatnya? Apa yang bisa kita terima ketika kita menghormati hari Sabat, ketika kita tidak menginjak-injak hari Sabat, ketika kita tidak berkata-kata yang tidak baik kepada sesama, ketika kita mampu menjaga perkataan, perilaku, perbuatan kita pada hari Sabat, pada harinya Tuhan, apa manfaat yang akan kita peroleh? Pada ayat 14 dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kita umat Tuhan akan bersenang-senang karena Tuhan, yang artinya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita akan mendapatkan, menerima kemenangan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita ketika kita mampu menjaga, menghormati hari Sabat, melaksanakan, menjalankan perintah ketetapan Tuhan untuk mengingat dan mengkuduskan hari Sabat, hari yang dikhususkan, yaitu harinya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mampu untuk mengisi hari-hari hidup kita yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Terkhususnya kita menghormati, kita menjaga, kita memelihara, kita melaksanakan hari Sabat, harinya Tuhan, hari Minggu, menghususkannya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, berhenti dari segala aktivitas kita, menjadikan hari Sabat, hari Minggu sebagai hari perhentian dari segala rutinitas kita, agar sejenak kita beristirahat, memberi ruang, memberi waktu bagi diri kita, berkumpul bersama dengan keluarga, berbahagia, bersukacita bersama dengan keluarga, mengisi hari Minggu, hari Sabat, hari perhentian, hari istirahat itu dengan perilaku, perkataan, perbuatan yang baik, yang menjadi berkat
bagi orang lain, bagi keluarga, bagi sesama di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam keterbatasan kami belajar untuk mengerti kedalaman firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang melengkapinya bagi kami. Kami bersyukur karena hari-hari hidup yang kami lalui boleh kami jalani dengan baik sampai hari ini. Dan saat ini kami mengingat setiap hal yang ada di sekitar kami. Kami mengingat teman, sahabat, saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan akan senantiasa memberkati jemaat-Mu yang ada di kawasan resort GKI Puruk Jahu, dimanapun berada, untuk tetap beraktivitas, untuk menjalani hari-hari dalam hidup, dalam penyertaan Tuhan, melewati pekerjaan, melewati setiap rencana-rencana, melewati rumah tangga keluarga masing-masing. Kiranya dalam tuntunan Tuhan akan mampu dikerjakan, dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab, sukacita dalam hari-hari hidup. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan jemaat-Mu yang ada di jemaat Lohing, Kebojur, Ulung Siron. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam penata layanan yang ada. Tuhan berkati dan sertai pendeta, penatua dan diakon yang boleh melayani di sana. Bersama-sama dengan jemaat, membangun dan menata pelayanan dengan baik. Sehingga kehidupan bergereja, berjemaat akan semakin bertumbuh dengan kuat, berakar dengan kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan juga setiap rencana-rencana, program yang boleh dilaksanakan, setiap perencanaan dalam dana keuangan yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami juga memohon Tuhan berkati setiap rutinitas, pekerjaan, usaha jemaat-Mu yang ada di sana, untuk semakin tekun, setia, melakukan setiap tanggung jawab dan pekerjaan itu dengan baik. Kami memohon Tuhan, pakailah kami dengan segala keberadaan kami, tugas tanggung jawab peran kami, untuk kami boleh melakukannya dengan sukacita. Ketika kami menjadi orang tua bagi anak-anak kami, kiranya kami boleh semakin berhikmat, bijaksana, penuh cinta kasih, mampu menjadi teladan dalam iman, dalam perkataan, dalam perbuatan kami setiap hari. Anak-anak bertumbuh dengan baik dalam setiap hari, dalam setiap masa yang mereka jalani dalam hidupnya. Kami meyakini anak-anak akan diberkati setiap hari dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon Tuhan akan memberkati setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Mereka yang dalam masa tuanya menjalani usia indah, bersukacita, berbahagia dalam hari-hari kehidupan yang dilalui. Setiap persiapan-persiapan yang dilakukan, setiap jemaat Tuhan yang ada di kawasan resort GKI Puruk Jahu dalam rangka mempersiapkan program kerja,
mempersiapkan rancangan anggaran belanja dalam 1 tahun di tahun 2023 ini akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan para pemimpin kami, Bapak Bupati, Sekda bersama dengan jajarannya, Kepala Dinas, Kepala Badan bersama dengan jajaran yang ada. Setiap mereka yang bekerja bersama dalam sebuah dinas dan badan yang ada, kami percaya Tuhan memberkati. Anak-anak Tuhan juga sebagai anggota dewan, biarlah Tuhan memberkati menyertai mereka, semakin berhikmat, semakin bijaksana dalam tugas tanggung jawabnya. Ya Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu yang tetap belajar untuk setia, tekun, sungguh-sungguh dalam perencanaan kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang ambil bagian di dalam setiap rencana-rencana kami di masa yang akan datang. Kami meyakini bahwa kehidupan kami bukanlah atas kehendak kami, melainkan menurut kehendak Tuhan dan berdasarkan rancangan Tuhan yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu, seraya kami memohon Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami menyempurnakan doa kami dengan bersama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.